Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 8 yang saya hormati, Kepala Pelaksanaan Pengelola BPKH beserta seluruh jajaran Dewas dengan seluruh jajaran. Pertama kami menyampaikan apresiasi penghargaan lah kepada BPKH pada tahun 2004 over target Pak ya. Dari target pertama 169,9 triliun itu realisasi menjadi 171,65 triliun atau 101%. Ya. Nah maksud kami begini, target ini kan bisa kita lakukan dengan menengok fenomena gejala-gejala Pak ya. Nah maksud kami bagaimana untuk tahun 2025 ini target itu maksimal gitu. Sehingga tidak asumsi kita supaya kita berprestasi over target gitu. Padahal target itu sebenarnya target yang sudah bisa dicapai gitu loh Pak. Karena saya memang mantan kepala dinas pendapatan daerah Pak. Jadi biasanya pendapatan itu dibuat sebetulnya sudah bisa tercapai gitu. Jadi tidak over sebetulnya. Nah kenapa? Itu sistem keuangan seperti itu Pak. Supaya nampak prestasinya gitu loh. Padahal itu barang sudah jelas. Bergerak tak bergerak pendapat gitu loh. Iya Pak. Jadi bagaimana target ini kita tinjau kan supaya semakin tinggi target itu kan nilai manfaat Pak ya, nilai manfaat apalagi ini untuk setoran awal kan dinaikkan ya 35 juta. Saya kira tidak ada masyarakat kita keberatan untuk naikkan setoran awal ini asalkan transparansi kita. Itu yang pertama. Jadi kami mengharapkan target ini memang jangan target yang sudah sebetulnya sudah dicapai gitu. Yang kedua, program kerja Pak. Jadi kami belum nampak di sini terobosan inovasi yang dilakukan BPKH, terutama investasi Pak. Investasi dalam bentuk aset gitu. Apakah misalnya membangun pemondokan kita di Jeddah, di Mekah, di Madinah, dan seterusnya gitu loh. Ya dari kita bermain di SBN atau main di SBI atau main kita di store perbankan. Nah maksud kami bagaimana BPKH ini lebih progresif, lebih aktif sehingga investasi 171 triliun itu dapat kita maksimalkan karena kita bandingkan dengan Malaysia Pak, itu jauh lebih besar perolehan keuntungan mereka dibandingkan kita, padahal uangnya tidak jauh beda dengan kita gitu. Jadi mungkin unsur bisnisnya sini lebih kencang, dengan catatan Dewas jangan terlalu ketat terhadap BPKH ini Pak, ya kan? Artinya diberi kekeluasan BPKH ini dalam pengembangan usahanya gitu. Nah, jadi maksud kami Dewas juga dalam ini Dewas BPKH juga memberikan kelonggaran terhadap BPKH dalam investasi ini, tapi tetap dalam kehati-hatian atau kewaspadaan gitu. Nah, sehingga kita harapkan uang yang 171 triliun ini maksimal diinvestasikan sehingga nilai manfaat besar. Nah itu yang kita harapkan ke depan dan ini belum dilakukan Pak. Nah kalau kita tengok kemarin waktu pameran di Jeddah itu kan luar biasa sekali peluang-peluang gitu Pak. Perhotelannya, transportasinya kan, makannya. Kenapa BPKH ini tidak mengambil kegiatan aktivitas haji itu sendiri? Iya kan? Misalnya mengambil catering gitu kan, kerjasama dengan Saudi, mengambil perhotelan kerjasama, kan bisa Pak, ya kan? Jangan Kementerian Agama yang mengelola itu gitu kan, karena BPKH ini ada investasi juga di situ gitu loh, kerjasamanya. Nah,
Ini sehingga nilai manfaat dari umat ini betul-betul dimaksimalkan. Nah. Kemudian terkait dengan nilai manfaat, Pak, kami jadi tanya juga ini, kenapa kesehatan ini kok tinggi sekali gitu loh anunya, Pak. Di halaman 10 tuh, Pak. Itu kan kesehatan itu 36 miliar ya, Pak. Ya kan? Sedangkan sarana prasarana ibadah hanya 24. Pemberdayaan ekonomi umat 24. Kesehatan ini apa memang banyak yang sakit kita nih kan gitu. Ya kan? Kalau dapat, di samping untuk jemaah itu sendiri, diperbesar ke depan ini pemberdayaan umat itu. Sehingga BPKH memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan rakyat kita gitu loh. Ya kan? Kan ada program pemberdayaan umat nih, masuk program ekonomi, memberikan modal segala macamnya. Nah ini kalau memang jelas programnya ini, sehingga kontribusi dari masyarakat haji, calon haji itu juga memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan gitu. Nah, ini juga perlu pendengaran kami. Nah, sehingga kita harapkan ya pahalanya itu mengalir gitu. Jadi sebagai sejahtera orang itu kan dapat pahalanya. Nah, kemudian ini di halaman 11, ini kan sebetulnya masalah selesai haji ini kan masih jauh, Pak, masih jauh kurang kan. Nah ini malahan biarisasi dan seleksi keuangan haji ini malahan diirit gitu loh. Teseli ketawa ya. Harusnya ini masif, Pak. Pak Kepala. Ya setuju, Pak ya. Harus masif nih sosialisasi haji ini kan. Supaya apa? Supaya masyarakat termotivasi untuk mendaftarkan haji kan. Kan gitu, Pak ya, timbal balik ya. Jadi mungkin ini perlu kami dukung lah ya untuk biar sosialisasi ini sehingga masif ke masyarakat kita. Sekarang masyarakat kita banyak bertanya, ini keuangan haji ini betul nah untuk bangun infrastruktur, untuk bangun jalan tol segala. Nah mungkin anggota kita Komisi 8 ini bisa membantu gini, kita kecurigaan-kecurigaan terhadap dana BPKH ini bisa kita atasi dengan biasisasi ini, Pak. Gitu ya. Jadi ini beberapa catatan kami untuk BPKH dan sekaligus Dewan Pengawas ya, tolong jangan terlalu ketat lah. Kami bingung juga ini Dewan Pengawas ini, berputar-putar pengawasannya di situ, Pak. Itu kan hampir-hampir sama aja yang diawasi ini kan, item-itemnya ini. Kenapa tidak diprioritaskan terhadap program kerja daripada BPKH itu sendiri gitu? Mana program prioritas dari BPKH itu sebetulnya yang perlu diawasi. Ini banyak sekali poin-poin kami tengok pengawasan itu yang sebetulnya tidak perlu sebetulnya. Dan poin dari Dewas ini diadakan untuk mengawasi keuangan haji kan? Kan begitu, Pak ya. Jadi prioritas pengelolaan haji ini tentu prioritas pekerjaan program kerja daripada BPKH gitu. Kami kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.